Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak, cucu-cucu, alhamdulillah sehat semuanya. Iya, Haifa, Gaza, Yafa, Arkan. Alhamdulillah anak-anak saleh dan salehah. Kita nemenin teman-teman di rumah ya untuk belajar sirah. Kali ini masih dari buku Mbah Kung Uyut Sukanto SA ya. Wahai kekasih Allah, Balai Pustaka Jaya, maaf. Jadi anak-anak, kita sampai nih kisahnya Muhammad kecil sudah ikut bersama paman Abu Thalib ya. Paman Nabi siapa namanya? Abu Thalib ya, yang keras ya biar kedengaran. Teman-teman di rumah juga suka soalnya paman Nabi siapa? Abu Thalib gitu, seperti itu. Boleh yang keras ya. Paman Abu Thalib bin Abdul Muthalib punya anaknya banyak, ada 8, dan kehidupannya juga tidak mudah ya. Beliau bisa dibilang pas-pasan kehidupannya ya, sederhana. Nah, beliau berdagang ke negeri Syam. Sekarang itu negeri Syam itu Suriah ya, kemudian Yordan, sebagian Libanon, seperti itu ya. Nah, beliau berdagang. Pada saat beliau sudah berada di atas onta ya, memimpin kafilah dagang, rombongan dagang yang akan beliau bawa berdagang ke negeri Syam. Tiba-tiba Muhammad kecil yang masih usianya 12 tahun menahan ontanya, dipegang. Beliau ingin ikut, sehingga kemudian Abu Thalib mengatakan, ya hatiku memang ingin sekali Muhammad ini ikut, tapi sebenarnya kasihan anak kecil itu 12 tahun. Aku ikut perjalanan yang panjang yang bisa sampai sebulan lebih gitu untuk sampai ke Suriah, karena dengan onta, bukan dengan kendaraan seperti sekarang, pesawat terbang atau kereta api atau bis ya, tapi dengan naik onta seperti itu. Tapi Muhammad kecil bertekad ingin membantu pamannya dan ingin belajar berdagang, ingin juga melihat negeri-negeri yang lain, bertemu dengan banyak orang. Akhirnya ikutlah. Dan benar, ternyata perjalanannya itu berat, panas terik, padang pasir, haus. Perjalanannya itu berat sekali ya, dan kemudian sangat melelahkan untuk anak. Tapi Nabi Muhammad masih kecil nih, tapi ini belum jadi nabi. Mengeluh nggak? Berkeluh kesah nggak? Oh panas, haus, mengeluh tidak? Tidak Arkan, iya tidak mengeluh. Sabar sekali, walaupun haus, walaupun panas, seperti itu. Setelah sebulan, sampailah di kota Basrah namanya. Ya, Basrah. Jadi itu Basrah itu ya di daerah Syam itu ya. Kemudian pada saat berhenti di Basrah, qadarullah, takdirnya ternyata di dekat biara gitu ya, tempatnya pendeta. Pendetanya bernama, ada yang tahu nggak? Pendeta Bahira. Siapa? Bahira, pendeta Bahira. Beliau kemudian melihat dari tadi dia sudah mengamati kafilah dagang ini dari kejauhan. Ada hal yang menarik nih dalam perhatiannya. Kok ada awan selalu mengikuti kafilah ini? Jadi awan itu melindungi dari matahari. Jadi adem gitu. Dan itu kelihatan awannya mengikuti terus. Bahkan ketika berhenti di bawah pohon, awannya juga berhenti di atas pohon. Awannya berhenti di atas pohon, awannya tidak jalan. Berhenti di atas pohon sehingga pohonnya juga menjadi terlindungi. Mereka semua yang di bawah ya, Muhammad kecil, pamannya Abu Thalib dan rombongan, semuanya terlindungi dari matahari yang panas terik itu. Sehingga dia melihat ada sesuatu yang istimewa ini. Maka kemudian dia menawari, aku ingin menjamu kalian ya. Silakan makan malam di rumah kami. Lalu dia mengundang semua saudaranya, keluarganya, suruh ikut. Suruh datang, dan kemudian dia menyiapkan makanan yang bermacam-macam dan lezat untuk rombongan kafilah dagang ini. Tujuannya adalah ingin menggali
kenapa ada keistimewaan ini? Ya, kenapa ada keistimewaan ini? Akhirnya kemudian mulai Abu Thalib juga heran, kok tumben, kok biasanya tidak pernah ada yang menawari makan malam ya gratis seperti itu. Nah, akhirnya semua sudah siap untuk makan makanan yang lezat bersama keluarga besarnya Pendeta Bahira. Tapi Pendeta Bahira mengamati rombongan satu persatu. Tidak ada yang istimewa. Benarkah semua rombonganmu sudah ada di sini? Oh, masih ada satu anak kecil, dia jagain barang-barang. Dia menjaga kendaraan dan juga barang-barang. Tolong panggil dia. Dipanggillah Muhammad kecil ini usia 12 tahun. Begitu melihat Muhammad kecil, ini anak istimewa. Langsung dia bertanya, siapa dia? Oh, itu anakku, kata paman Abu Thalib. Bukan. Bukankah dia yatim piatu? Dia tidak punya ayah. Oh ya, dia anak Abdullah, saudaraku yang sudah wafat. Ya. Kemudian terus bertanya-tanya gitu ya. Dan semua hal yang ditanyakan itu dijawab oleh Abu Thalib dan benar sesuai dengan dugaan Pendeta Bahira. Jadi Pendeta Bahira sudah mengetahui banyak hal tentang Muhammad kecil ini. Karena ternyata semua itu ada dalam Taurat dan Injil. Dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya, ya'rifunahu kama ya'rifu abna'ahu. Mereka mengenal Muhammad seperti mengenal anak mereka sendiri. Jadi semuanya itu sudah ada. Sehingga kalau pendeta-pendeta yang baik ya seperti Pendeta Bahira mengakui ini bahwa ini yang akan menjadi orang hebat, akan menjadi nabi nantinya gitu ya. Maka kemudian dia mengatakan pada Abu Thalib, hati-hati, jaga anakmu ini, jaga keponakanmu ini, terutama dari orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu mengetahui, tapi mereka tidak mau menerima bahwa suatu saat akan ada nabi bukan dari Bani Israel. Sehingga Allah berfirman juga di dalam Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukan yang benar dan yang salah. Dan jangan kamu sembunyikan yang benar tentang kedatangan Nabi Muhammad seperti itu. Sementara kamu mengakui. Karena dalam surat As-Saff ayat 6, wa idza qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Berkata Isa bin Maryam, hai bani Israil, aku adalah rasul yang diutus kepadamu membenarkan kitab terdahulu Taurat dan memberikan kabar gembira datangnya Nabi bernama Muhammad. Tapi ketika Nabi Muhammad itu datang membawa bukti yang nyata, mereka malah mengatakan ini sungguh sihir yang nyata. Jadi Nabi Isa sudah memberitahu akan datang Nabi Muhammad. Sudah ada dalam Taurat, sudah ada dalam Injil. Seperti itu. Maka Pendeta Bahira mengatakan hati-hati bahwa anak ini istimewa. Ya, dia ada dalam Taurat dan Injil. Hati-hati terutama dari orang-orang Yahudi yang memiliki hasad terhadapnya. Maka setelah makan malam menyelesaikan urusan dagang, cepat pulang Abu Thalib dan rombongan. Dia tahu bahwa beliau tahu paman Abu Thalib ini harus melindungi Muhammad dari orang-orang ini. Bahkan ketika Pendeta Bahira itu bertanya kepada Muhammad kecil, demi Lata, demi Uzza, aku ingin bertanya kepadamu. Jangan bersumpah dengan demi Lata, demi Uzza, aku tidak suka, kata Muhammad kecil. Demi Allah. Dan dia bertanya banyak hal, dijawab oleh Nabi Muhammad, ini benar. Ya, sehingga kemudian Muhammad kecil ini terjaga, beliau tidak suka menyembah berhala, beliau sangat menjaga akhlaknya yang mulia sehingga beliau dikenal sebagai orang yang terpercaya al-amin dan sidik. Masya Allah, pulanglah rombongan kembali ke Mekah dan terlindungilah Muhammad dari orang-orang yang mungkin bermaksud jahat kepadanya. Luar biasa ya, Allah sudah menunjukkan dilindungi dengan awan. Dan pendeta itu mengenali ini anak hebat yang akan menjadi nabi. Dan tadi Nabi Isa juga sudah mengatakan seperti itu. Masya Allah. Kisah kita sampai di sini. Kita tahu bahwa Allah selalu menjaga dan melindungi Muhammad kecil walaupun perjalanan berat, tapi awan melindungi dan menaungi. Senang gak? Iya. Cinta gak sama Rasulullah?
Insya Allah kita ketemu lagi teman-teman di rumah. Kita ketemu lagi ya dengan Gaza, Haifa, Arkan, Yafa, Smuti. Kita akan ketemu lagi di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.